Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Nursyam dengan NIM 90500123095 dari jurusan Perbankan Syariah kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi mikro syariah. Yang pertama, pengertian ekonomi mikrosyariah, di mana ekonomi mikrosyariah berarti sistem yang di dalamnya terdapat perilaku, baik sebagai konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya selalu diilhami oleh nilai keislaman. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi mikrosyariah, yang dimana permasalahan ekonomi mikrosyariah keinginan nyaris tanpa batas, sementara sumber daya terbatas. Dalam konteks ekonomi syariah, hal ini berkaitan dengan tantangan mengelola keinginan manusia yang tak terbatas. Ekonomi mikrosyariah berusaha mengatasi masalah ini dengan melibatkan etika dan moral dalam setiap keputusan ekonomi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih mengutamakan kehendak individu dan mekanisme pasar, ekonomi mikrosyariah didasarkan pada aturan syariah yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu, ketersediaan sumber daya, dan kemaslahatan sosial. Artinya, dalam syariah, perilaku ekonomi dikendalikan oleh prinsip-prinsip keadilan, jujur, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan demikian, permasalahan ekonomi dalam ekonomi mikrosyariah bukan hanya soal bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut dapat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakpastian dalam transaksi. Yang ketiga, pentingnya belajar ekonomi mikrosyariah, di mana kita sangat penting untuk belajar ekonomi mikrosyariah karena untuk mendapatkan keyakinan kuat tentang teori ekonomi mikroislami yang relevan dan dapat diterapkan dalam dunia nyata. Yang keempat, saya akan menjelaskan secara singkat ruang lingkup ekonomi mikrosyariah, di mana terdapat permintaan dan penawaran Islami, mengatur transaksi ekonomi dengan prinsip keadilan, rasionalitas, dan etika Islam. Kemudian teori konsumsi, produksi dan distribusi Islami, di mana mengarahkan konsumsi, produksi, dan distribusi barang yang halal dan sesuai dengan syariat. Kemudian mekanisme pasar Islami, di mana pasar yang diatur agar terhindar dari riba, gharar, dan maisir, serta menjaga keadilan harga. Ekonomi mikrosyariah menekankan keseimbangan antara keuntungan dan nilai moral dalam setiap aspek ekonomi. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu rancang bangun, terdiri dari landasan dasar, di mana landasan dasar terdapat Al-Quran dan Hadis, kemudian sistem terdapat Islam dan Syumuli, kemudian karakteristik terdapat bersifat ketuhanan atau ilahiyah, ekonominya bagian kecil dari Islamik atau dimensi akidah, terikat erat dengan akhlak, elastis, objektif, memiliki target sasaran tinggi, realistis, hakikat kekayaan milik Allah, dan memiliki kecakapan mengelola. Kemudian prinsip, di mana prinsip dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut Abdul Muhan, yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Yang kedua menurut Yusuf Qardawi, norma-norma menurutnya adalah membelanjakan harta dalam kebaikan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.